Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Safitri dengan NIM channel D023025. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Yang pertama yaitu ada perbedaan laba fiskal dan laba komersil, di mana ada beda tetap atau permanen dan beda waktu atau sementara. Beda tetap yaitu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan beban menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu adanya penghasilan dan beban yang diakui menurut akuntansi namun tidak diakui menurut fiskal, ataupun sebaliknya. Beda tetap biasanya terjadi karena peraturan perpajakan mengharuskan hal-hal berikut yang dikeluarkan dari perhitungan PKP. Yang pertama yaitu penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final, itu dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penghasilan yang bukan objek pajak, itu dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Dan yang ketiga yaitu pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua yaitu beda waktu atau sementara, di mana beda waktu yaitu perbedaan perlakuan akuntansi dan perpajakan yang sifatnya temporer. Artinya, secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap berbeda alokasi setiap tahunnya. Selanjutnya yaitu ada koreksi positif dan negatif dari rekonsiliasi fiskal, di mana koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Yang pertama, beban yang tidak diakui oleh pajak atau non-deductible expense, di mana terdapat pasal 9 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga, amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Yang keempat, penyesuaian fiskal positif lainnya. Sedangkan koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Yang pertama yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPh. Yang kedua, penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPh. Yang ketiga, penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Yang keempat, amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Yang kelima yaitu penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya. Dan yang terakhir yaitu penyesuaian fiskal negatif lainnya. Selanjutnya ada perhitungan PPh badan, di mana memiliki jenis tarif yang beragam tergantung jenis transaksi yang dilakukan. Yang pertama yaitu PPh pembelian barang atas impor, yang dimana terdapat beberapa poin. Yang pertama, barang tertentu lampiran 1 sebesar 10% dari nilai impor, barang tertentu lainnya lampiran 2 sebesar 7,5% dari nilai impor. Yang ketiga, selain barang tertentu pada lampiran 1 dan tertentu pada lampiran 2 memiliki angka pengenal impor dengan tarif 2,5% dari nilai impor. Yang keempat, selain barang tertentu pada lampiran 1 dan tertentu lainnya pada lampiran 2 tidak memiliki API sebesar 7,5% dari nilai impor. Dan yang kelima yaitu impor kedelai, gandum, dan tepung terigu memiliki API 0,5% dari nilai impor. Dan yang terakhir yaitu barang yang tidak dikuasai sebesar 7,5% dari harga lelang. Yang kedua yaitu PPh pembelian barang dan atau bahan-bahan, di mana bahan-bahan tersebut untuk keperluan kegiatan usaha yang dilakukan oleh instansi pemerintah lebih dari 2 juta, BUMN dan badan usaha tertentu lebih dari 10 juta. Atas transaksi tersebut dikenakan tarif sebesar 1,5% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Yang ketiga yaitu PPh pembelian barang atas bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan peternakan, serta perikanan sebesar 0,25% dari harga pembelian, tidak termasuk PPN. Dan yang terakhir yaitu PPh pembelian barang atas batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha, yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian dan tidak termasuk PPN. Selanjutnya yaitu ada jurnal perhitungan PPh, di mana untuk suatu tahun pajak, kredit pajak lebih kecil dari PPh terutang, maka timbul PPh kurang bayar sebesar selisihnya, di mana dicatat perusahaan dengan jurnal sebagai berikut. PPh badan berada di sesi debit dan PPh 22 dibayar di muka, PPh 23, 24, 25 dan utang PPh 29 berada di sesi kredit.
PPh kurang bayar tersebut harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT tahunan PPh disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir. Jurnal yang dibuat perusahaan pada saat pembayaran kekurangan PPh tersebut dengan formulir SSP PPh 29 dilampirkan dalam SPT tersebut dengan jurnal, yaitu utang PPh 29 berada di sesi debit dan kas atau bank di sesi kredit. Sementara itu, apabila untuk suatu tahun pajak kredit pajak lebih besar dari PPh terutang, maka terjadi PPh lebih bayar sebesar selisihnya yang dicatat dengan jurnal sebagai berikut. PPh badan dan PPh 28A berada di sesi debit dan PPh 22 dibayar di muka, PPh 23, 24, dan 25 berada di sesi kredit. Baiklah, sekian penjelasan tentang materi menyusun laporan rekonsiliasi fiskal yang telah saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.